Sedulur kabeh, pernah nggak kalian merasa ada seseorang yang tidak pernah banyak bicara, tapi selalu ada saat kita jatuh? Dia tidak komentar, tidak ikut ramai, tapi diam-diam dia yang paling peduli. Dan anehnya, justru orang seperti itu sering tidak dianggap, bahkan dilupakan. Kalau kalian pernah merasakan itu, jangan-jangan kalian adalah wage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur kabeh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan jalan hidup yang penuh berkah. Amin. Sedulur kabeh, dalam primbon Jowo, setiap weton punya caranya masing-masing dalam menunjukkan rasa. Ada yang terang-terangan, ada yang penuh kata-kata, ada yang suka pamer perhatian biar dilihat dunia. Tapi wage berbeda. Wage itu seperti angin, tidak terlihat tapi terasa. Seperti kopi pahit, awalnya biasa saja, tapi lama-lama bikin candu. Ya, walaupun kadang pahitnya kebanyakan, sampai hidup ikut pahit juga. Wage itu bukan tipe yang bilang, "Aku peduli sama kamu." Enggak, itu bukan gaya mereka. Mereka lebih sering langsung bertindak tanpa penjelasan. Contohnya, tiba-tiba nanya kabar, padahal kalian nggak update apa-apa. Datang saat kalian lagi susah, tanpa dipanggil. Diem, tapi diemnya itu lagi mikirin orang lain. Sedulur kabeh, masalahnya dunia sekarang lebih percaya kata-kata daripada tindakan. Makanya wage sering kalah dihargai. Orang yang manis di mulut lebih dipilih, padahal yang tulus di hati justru ditinggal. Ironis, tapi nyata. Dianggap cuek, padahal paling peduli. Ini yang sering bikin wage capek dalam hati. Mereka sering dianggap dingin, nggak perhatian, bahkan nggak punya perasaan. Padahal kalau hati wage dibuka, isinya bukan cuma peduli, tapi terlalu peduli, sampai menyimpan semuanya sendiri. Sedulur kabeh, wage itu bukan tidak peduli, tapi mereka tidak ingin mengganggu. Mereka berpikir, kalau aku terlalu ikut campur, nanti malah bikin orang lain gak nyaman. Akhirnya, mereka memilih diem. Dan dari situlah, kesalahpahaman mulai tumbuh. Kadang wage itu unik. Di luar, aku santai kok. Tapi di dalam, ini orang kenapa ya hidupnya kayak sinetron 1000 episode, tapi tetap nggak ngomong. Atau lagi sedih banget, tapi kalau ditanya, nggak apa-apa kan? Jawabnya, iya nggak apa-apa. Padahal hatinya, nggak apa-apa, tapi kalau ada yang traktir bakso sih lebih nggak apa-apa lagi. Sedulur kabeh, kepedulian wage itu sering muncul dalam bentuk kecil, tapi dalam maknanya. Seperti mengingat hal kecil yang orang lain lupakan, mendoakan tanpa bilang, mengalah walaupun sebenarnya bisa menang, menahan diri demi menjaga perasaan orang lain. Ini bukan hal besar di mata dunia, tapi bagi orang yang merasakan, ini sangat dalam. Masalahnya, tidak semua orang peka. Banyak yang baru sadar setelah wage mulai menjauh. Terlalu banyak menyimpan, akhirnya terluka. Ini sisi yang jarang dibahas. Karena terlalu sering menahan, wage jadi terbiasa menyimpan. Sedih disimpan, kecewa disimpan, marah juga disimpan.
Sampai akhirnya hati itu penuh. Dan kalau sudah penuh, bukan meledak, tapi perlahan menjauh tanpa suara. Sedulur kabeh, ini yang sering bikin orang kaget. Loh, kok tiba-tiba berubah? Padahal bukan berubah, hanya lelah diam terlalu lama. Jadi sedulur kabeh, kalau kalian merasa seperti ini, peduli tapi tidak dianggap, ada tapi tidak dilihat, tulus tapi sering disalahpahami, mungkin kalian bukan orang yang salah, tapi kalian adalah wage yang terlalu dalam untuk dunia yang terlalu dangkal. Tapi hati-hati sedulur kabeh, di balik kepedulian wage yang diam, ada satu sisi yang jarang diketahui. Sisi yang bisa membuat mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat jauh, bahkan sulit kembali. Dan anehnya, saat itu terjadi, justru orang-orang baru mulai mencari apa yang sebenarnya hilang. Habis ini, kita akan bahas tentang kenapa wage memilih menjauh tanpa penjelasan. Saat wage menjauh, bukan berubah, tapi sudah terlalu lama menahan. Sedulur kabeh, pernah nggak kalian kehilangan seseorang yang dulu selalu ada, tapi tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan? Tidak marah, tidak ribut, tidak juga pamit, tiba-tiba saja hilang. Dan anehnya, saat dia pergi, baru terasa betapa pentingnya dia selama ini. Kalau kalian pernah mengalami itu, bisa jadi kalian baru saja ditinggalkan oleh seorang wage. Sedulur kabeh, semoga kita semua selalu dijauhkan dari luka yang terlalu dalam dan dikuatkan hatinya dalam menghadapi setiap ujian. Amin. Sedulur kabeh, tadi kita sudah membahas bahwa wage itu peduli tapi diam. Namun yang jarang disadari, diamnya wage itu bukan tanpa batas. Ada titik di mana semua yang disimpan mulai terasa berat. Dan disitulah perubahan mulai terjadi. Wage tidak pernah tiba-tiba berubah. Banyak orang bilang, wage itu berubah. Padahal kenyataannya, wage tidak pernah tiba-tiba berubah. Semua itu sudah terjadi sejak lama. Hanya saja tidak pernah mereka tunjukkan. Sedulur kabeh, wage itu seperti gelas yang diisi air sedikit demi sedikit. Awalnya kosong, lalu setengah, lalu hampir penuh. Dan saat penuh, bukan ditumpahkan dengan marah, tapi diletakkan pelan lalu ditinggalkan. Menjauh adalah cara terakhir. Wage itu bukan tipe yang mudah pergi. Mereka bertahan bahkan saat tidak dihargai, tidak dimengerti, bahkan saat sering disakiti. Kenapa? Karena bagi wage, hubungan itu bukan mainan, tapi justru itu masalahnya. Karena terlalu bertahan, akhirnya mereka lupa bagaimana caranya menjaga diri sendiri. Sampai akhirnya, saat hati sudah benar-benar lelah, wage memilih satu hal, menjauh. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kadang gini sedulur kabeh, pas wage masih peduli, wah biasa aja. Pas wage mulai menjauh, loh kok berubah sih? Wage dalam hati, lah aku dari dulu begini,
Cuma kamu baru sadar sekarang. Atau dulu dicariin, nggak jadi. Sekarang hilang, dicari. Ini konsepnya kayak remote TV. Pas ada, nggak dihargai. Pas hilang, satu rumah panik semua. Diamnya wage adalah tanda terakhir. Sedulur kabeh, ada satu tanda penting kalau wage mulai lebih banyak diam dari biasanya, tidak lagi bercerita, tidak lagi bertanya, tidak lagi menunjukkan rasa peduli. Hati-hati, itu bukan karena mereka tidak peduli lagi, tapi karena mereka sudah terlalu sering kecewa. Dan saat wage sudah sampai di titik itu, biasanya mereka tidak akan kembali seperti dulu. Bukan dendam, tapi sudah tidak punya energi. Banyak yang mengira wage yang menjauh itu karena dendam. Padahal bukan. Wage itu bukan tipe pendendam. Mereka hanya kehabisan energi untuk peduli lagi. Bayangkan, selama ini mereka mengerti orang lain, mengalah untuk orang lain, menahan diri demi orang lain. Tapi saat mereka butuh, tidak ada yang benar-benar mengerti mereka. Akhirnya, mereka memilih diam, bukan karena benci, tapi karena sudah tidak kuat lagi. Jadi sedulur kabeh, kalau kalian punya seseorang seperti ini, yang diam tapi selalu ada, jangan tunggu sampai dia menjauh, baru kalian sadar. Karena kalau sudah pergi, yang tersisa hanya satu hal, penyesalan. Tapi sedulur kakeh, ada satu hal yang lebih dalam lagi. Di balik sikap diam dan menjauhnya wage, ternyata ada luka lama yang bahkan tidak semua orang tahu. Luka yang membuat mereka menjadi seperti sekarang. Dan lebih mengejutkan lagi, luka itu sering datang dari orang terdekatnya sendiri. Habis ini kita akan bahas tentang rahasia luka terdalam wage yang tidak pernah mereka ceritakan. Luka terdalam wage yang tidak pernah mereka ceritakan. Sedulur kabeh, pernah gak kalian ketemu seseorang yang selalu terlihat kuat, selalu tenang, selalu bisa memahami orang lain? Tapi tidak pernah ada yang benar-benar tahu apa yang dia rasakan di dalam. Dia tertawa, tapi bukan berarti dia bahagia. Dia diam, tapi bukan berarti dia tidak terluka. Dan yang paling menyakitkan, dia terbiasa kumat karena tidak pernah punya tempat untuk lemah. Kalau kalian seperti itu, atau mengenal seseorang seperti itu, bisa jadi itulah wage. Sedulur kabeh, semoga hati kita selalu dijaga dari luka yang tidak terlihat tapi terasa dalam. Amin. Sedulur kabeh, tadi kita sudah tahu bahwa wage menjauh bukan tanpa alasan. Tapi yang lebih dalam dari itu adalah satu hal yang jarang sekali dibahas. Kenapa wage bisa sekuat itu sejak awal? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Karena mereka sudah terbiasa terluka sejak lama. Terbiasa kuat sejak awal. Wage iku bukan tiba-tiba kuat. Mereka kuat karena keadaan yang memaksa.
Sejak dulu, mereka sering berada di posisi harus mengerti orang lain, harus mengalah, harus diam walaupun sakit. Dan perlahan itu menjadi kebiasaan. Sedulur kabeh, saat orang lain belajar bahagia, wage justru belajar bagaimana caranya bertahan. Luka dari orang terdekat. Ini yang paling dalam dan seringkali tidak pernah mereka ceritakan ke siapapun. Banyak luka wage justru datang dari orang yang mereka percaya. Keluarga, sahabat, bahkan orang yang mereka sayang. Bukan luka besar yang terlihat, tapi luka kecil yang terjadi berulang kali. Diremehkan, tidak didengar, tidak dianggap. Dan karena terlalu sering, akhirnya hati itu berkata, "Ya sudah, aku simpan sendiri saja." Kadang wage ku ya lucu juga. Jadi tempat curhat nasional loh. Temen curhat, "Aku capek banget." Wage, "Iya, aku ngerti." Padahal dalam hati wage, "Aku juga capek, tapi ya udahlah ya, kamu dulu aja." Atau semua orang cerita ke wage, tapi giliran wage mau cerita, malah bingung. Ini mulai dari mana ya, saking banyaknya. Akhirnya dipendem lagi, tersenyum di luar, hancur di dalam. Sedulur kabeh, salah satu kekuatan sekaligus kelemahan wage adalah mereka pandai menyembunyikan perasaan. Di depan orang lain tenang, santai, bahkan suka bercanda, tapi di dalam penuh dengan hal yang tidak pernah diungkapkan. Kadang malam hari jadi saksi. Saat semua orang tidur, wage baru bisa jujur dengan dirinya sendiri. Memikirkan banyak hal, mengingat banyak luka, tanpa ada yang tahu. Takut membebani orang lain. Kenapa wage jarang cerita? Bukan karena tidak butuh, tapi karena takut merepotkan. Mereka berpikir, nanti orang lain ikut kepikiran, nanti aku malah jadi beban. Masalahku nggak penting. Padahal yang mereka rasakan juga berat, tapi karena terbiasa kuat, akhirnya mereka memilih memendem. Sedulur kabeh, kadang orang yang paling sering menguatkan orang lain justru adalah orang yang paling butuh dikuatkan. Tapi sayangnya, tidak semua orang sadar bahwa wage juga manusia, bukan batu. Batu aja kalau dilempar bisa retak, apalagi hati. Jadi sedulur kabeh, kalau kalian merasa seperti ini, selalu kuat, selalu mengerti, tapi jarang dimengerti, percayalah, bukan kalian yang terlalu lemah, tapi kalian terlalu lama kuat sendirian. Tapi sedulur kabeh, ada satu sisi lagi dari wage yang jarang diketahui. Saat mereka sudah benar-benar di titik tertentu, mereka bisa berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda dari biasanya. Bahkan, orang yang dulu mengenalnya bisa sampai kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Habis ini, kita akan bahas tentang perubahan besar wage saat sudah tidak bisa menahan semuanya. Saat wage berubah, bukan lagi yang dulu kalian kenal. Sedulur kabeh, pernah nggak kalian melihat seseorang yang dulu sangat peduli, sangat sabar, sangat pengertian, tapi tiba-tiba jadi dingin, jadi jauh, bahkan seperti orang yang berbeda? Bukan marah, bukan juga benci,
tapi sikapnya berubah. Seolah-olah hati yang dulu hangat sekarang tertutup rapat. Kalau kalian pernah melihat itu, jangan buru-buru menilai. Karena bisa jadi, itu adalah wage yang sudah sampai di batasnya. Sedulur kabeh, semoga kita semua dijauhkan dari titik lelah yang terlangu dalam dan diberi kekuatan saat harus menghadapi perubahan dalam hidup. Amin. Sedulur kabeh, tadi kita sudah tahu bahwa wage menyimpan banyak luka, dan luka itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya ditahan. Sampai akhirnya ada satu titik di mana semua itu tidak bisa ditahan lagi. Dan disitulah wage mulai berubah. Perubahan yang tidak ramai. Perubahan wage itu unik. Tidak seperti orang lain yang berubah dengan marah atau dengan drama. Wage berubah dalam diam. Tiba-tiba, tidak lagi banyak bicara, tidak lagi mudah peduli, tidak lagi ikut campur, bahkan tidak lagi menjelaskan apapun. Sedulur kabeh, ini bukan perubahan biasa. Ini adalah hasil dari terlalu lama menahan. Dari terlalu peduli menjadi secukupnya. Dulu, wage itu rela melakukan apa saja untuk orang lain. Sekarang, mereka mulai belajar satu hal penting. Tidak semua orang pantas diperjuangkan. Bukan berarti mereka jadi jahat, tapi mereka mulai membatasi diri, mengurangi rasa peduli, tidak lagi memaksakan hubungan. Kalau dulu, wage adalah orang yang selalu ada. Sekarang, mereka hanya ada untuk yang benar-benar menghargai. Dulu wage, kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya. Sekarang wage, kalau kamu butuh, ya semoga cepat ketemu orang yang bisa bantu. Bukan kejam, tapi energi lagi hemat. Atau dulu gampang kepikiran, dia kenapa ya? Sekarang dia kenapa ya? Ya udahlah ya. Ini bukan cuek, ini mode hemat perasaan aktif. Lebih tenang tapi lebih sulit didekati. Sedulur kabeh, setelah berubah, wage biasanya jadi lebih tenang, tidak banyak drama, tidak mudah terpengaruh. Tapi ada satu hal, mereka jadi lebih sulit didekati. Karena sekarang mereka tidak mudah membuka hati lagi. Bukan karena sombong, tapi karena mereka tahu rasanya kecewa. Bukan kehilangan perasaan, tapi lebih bijak. Banyak yang salah paham, mengira wage yang berubah itu sudah tidak punya perasaan. Padahal kenyataannya, perasaan itu masih ada. Hanya saja sudah tidak diberikan sembarangan. Sekarang, wage lebih memilih diam daripada menjelaskan. Pergi daripada bertahan di tempat yang salah. Tenang daripada memaksakan. Ini bukan kelemahan. Justru ini adalah bentuk kedewasaan yang lahir dari luka. Sedulur kabeh, perubahan wage bukan karena ingin jadi orang lain, tapi karena mereka akhirnya memilih dirinya sendiri. Setelah sekian lama mengalah, mengerti, menahan, akhirnya mereka sadar, kalau aku terus seperti ini, aku akan hilang. Dan sejak saat itu, mereka mulai berubah. Jadi sedulur kabeh, kalau kalian melihat wage yang berubah, jangan langsung bilang, dia beda sekarang. Tapi coba tanyakan dalam hati, apa yang sudah dia lewati sampai harus berubah seperti itu? Tapi sedulur kabeh, perubahan wage ini bukan akhir. Justru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.
Karena setelah semua luka, setelah semua perubahan, ada satu fase di mana Wage bisa menjadi pribadi yang sangat kuat, bahkan sulit dijatuhkan lagi. Dan di fase itu, hidup mereka mulai berubah pelan-pelan. Habis ini pembahasan terakhir tentang kebangkitan Wage setelah melewati semua luka dan perubahan. Kebangkitannya Wage. Setelah semua luka, muncul kekuatan yang tak terlihat. Sedulur kabeh, tidak semua orang yang terluka akan hancur. Ada juga yang justru setelah jatuh berkali-kali, bangkit menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Dan yang mengejutkan, orang yang dulu sering diremehkan, sering disalahpahami, sering dianggap biasa saja, suatu saat justru menjadi orang yang paling sulit dijatuhkan. Kalau kalian pernah berada di titik terendah, tapi masih bertahan sampai sekarang, mungkin kalian sedang berada di fase kebangkitan Wage. Sedulur kabeh, semoga setiap luka yang kita rasakan berubah menjadi kekuatan, dan setiap kesabaran kita dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Sedulur kabeh, kita sudah melewati perjalanan panjang Wage. Dari yang peduli diam-diam, sering disalahpahami, menyimpan luka, sampai akhirnya berubah. Dan sekarang, kita sampai di satu titik. Titik di mana Wage mulai menemukan dirinya sendiri. Luka sing jadi kekuatan. Wage sing wis nglewati akeh perkara bukan lagi Wage sing dulu. Sekarang mereka lebih tenang, lebih kuat, lebih paham arti kehidupan. Karena mereka sudah belajar bahwa tidak semua orang harus dipertahankan. Tidak semua luka harus disesali. Dan yang paling penting, tidak semua hal harus dijelaskan. Sedulur kabeh, luka sing dulu menyakitkan sekarang justru menjadi pelajaran paling berharga. Tidak lagi bergantung pada siapapun. Dulu, Wage sering berharap pada orang lain. Sekarang, mereka mulai sadar ketenangan itu tidak datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Mereka mulai menikmati kesendirian, tidak lagi haus validasi, tidak lagi takut ditinggalkan, karena mereka tahu yang benar-benar setia adalah diri sendiri. Dulu, nanti kalau dia pergi aku gimana ya? Sekarang, kalau dia pergi, yo paling aku pesen makan sendiri aja. Dulu galau, sekarang mikir cicilan plus diskon marketplace. Ini bukan berubah jadi dingin, tapi prioritas hidup sudah naik level. Rezeki dan jalan hidup mulai terbuka. Sedulur kabeh, ada satu hal yang sering terjadi. Saat Wage sudah ikhlas, sudah tidak memaksakan, sudah tidak bergantung, justru disitulah jalan hidup mulai terbuka. Pelan-pelan, rezeki mulai datang, pikiran jadi lebih tenang, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena hati sudah tidak lagi berat. Menjadi pribadi yang sulit dijatuhkan. Wage yang sudah sampai di fase ini adalah pribadi yang tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terluka, tidak mudah dijatuhkan. Kenapa? Karena mereka sudah pernah jatuh, kecewa, sendiri, dan tetap bisa bangkit. Sedulur kabeh, orang seperti ini bukan lagi lemah,
tapi sudah menjadi kuat tanpa harus terlihat kuat. Sedulur kabeh, kadang kita bertanya, kenapa hidupku banyak ujian? Mungkin bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang dipersiapkan menjadi kuat. Dan Wage adalah salah satu yang sering melewati jalan itu. Jadi sedulur kabeh, kalau kalian merasa sering disalahpahami, sering terluka, sering merasa sendiri, jangan menyerah. Karena bisa jadi kalian sedang dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa kuat. Mari kita tutup dengan doa. Semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga hati yang lelah diberikan ketenangan. Dan semoga kita semua dipertemukan dengan orang-orang yang tulus. Amin ya robbal alamin. Sedulur kabeh, ingat satu hal. Wage mungkin diam, tapi sekali bangkit tidak mudah lagi untuk dijatuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.